Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Ini sebuah peninggalan zaman dahulu. Ya. Oleh kerajaan Inggris dan kerajaan kamu, Raka. Aku kesini untuk menuntut balas. Menuntut balas? Atas putraku. Wisesa, apakah Anda pernah menikah dengan Wisesa? Saya sangat iri. Bisakah saya dimuslimkan? Oh, berarti legenda itu pernah terjadi dahulunya. Namun hanya sekali saja. Hanya sekali. Oke, Hadapi aku. Bangsa manusia tidak pernah ada yang mengalahkanku. Sahabat Syiar yang berbahagia, Bukit Putri yang terletak di dekat muara Sungai Trengganu menyimpan sejarah yang panjang. Dahulunya, bukit tersebut dijadikan sebagai kubu pertahanan dari serangan musuh yang datang. Namun, ada sebuah mitos yang menyelimuti keberadaan bukit tersebut. Mediumisasi pun dilakukan. Makhluk-makhluk sekitar pun mulai berdatangan. Rupanya, di balik kemegahan bukit tersebut ada sebuah cerita yang tersembunyi. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Aku dengar kabar kekuatan mereka bakal dileburkan oleh Antaseno. Akan kuambil kekuatanmu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang pernah terjadi oleh Akilodaya. Dia lemas tak berdaya. Anjas Asmara. Ulah Jang. Jang. Hah? Ulah. Lain udak-udak deui di. Dikeroyok. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Masih di negeri Malaysia, kami tim Syiar Dalam Gelap pada malam hari ini
akan menelusuri satu bukit yang ada di negeri Trengganu. Bukit itu bernama Bukit Putri. Ada cerita apa yang tersembunyi di bukit ini? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan diprakarsai oleh Korwil Malaysia Raya. Saat ini kami telah tepat berada di bawah Bukit Putri. Bukit Putri memiliki ketinggian kurang lebih 200 meter dari pantai atau sungai Trengganu ini. Insya Allah pada malam hari ini kami akan mencoba untuk mengungkap serta menelusuri sejarah yang tersimpan di bukit ini. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya telah didampingi oleh Wan Hanafi selaku salah satu penduduk asli negeri Trengganu, Malaysia. Assalamualaikum Wan Hanafi. Masya Allah. Sehat Wan? Alhamdulillah. Ini menarik sekali di Trengganu ya. Ternyata memang negeri ini banyak sekali menyimpan sejarah yang panjang benar. Di antara negeri yang ada Trengganu tua di antara negeri, Masya Allah. Dan kita sekarang telah tepat di kaki Bukit Putri ya. Iya betul. Jadi di belakang kita ini adalah Bukit Putri yang memiliki akar sejarah pun cukup panjang. Ya. Oke, Wan Hanafi, bisa cerita sedikit kepada saya nih dan juga sahabat-sahabat Syiar. Oke. Ada cerita apa nih di Bukit Putri? Oke, sependapat saya dan sejarah di Trengganu, Bukit Putri ini terkenalnya sebagai kubu dahulunya. Kubu itu apa? Benteng pertahanan? Iya betul. Dahulunya Trengganu ini juga dijajah. Oh, dijajah oleh penjajah British dan juga Belanda juga ya. Apalagi juga ini kan tepat di samping sungai atau laut ya, pinggir betul. laut. Dahulunya itu banyak pedagang-pedagang ya. Tiada lagi mobile apa Ustaz. Oke. Seperti itu ya. Iya betul. Terus apa ini? Ada cerita apa nih di Bukit Putri? Jika mengikut mitosnya dahulu, atas sana kalau Pak Ustaz pernah naiki atau sudah dinaiki, atas sana ada kubu. Oke, ada kubu. Ada lonceng besar. Lonceng. Untuk kecemasan berlaku apa-apa. Oh, alarm ya, kalau sekarang tuh alarm ya. Ya, alarm. Kubu itu bermaksud atas sana seperti ada singgahsana yang raja akan duduk untuk memberi arahan atau titah perintah. Masya Allah. Jadi juga zaman dulu tuh raja ikut berperang ya. Iya. Ada di atas sana untuk mengatur strategi dan memberikan titah ya. Betul. Dan juga atas sana juga ada meriam beranak. Terkenalnya itu meriam beranak. Kenapa bisa beranak tuh ya, meriam? Ada ibu satu, ada anaknya satu. Masya Allah bisa. Bukan manusia aja beranak. Ya betul. Meriam pun bisa beranak. Meriam beranak. Itu maksudnya apa meriam beranak? Itu meriam maksudnya beranak itu dikategorikan sebagai orang kata gelaran sahaja, karena meriam tu ada satu besar, ada satu kecil yang mudah. Jadi disebutnya beranak Iya, ya. beranak. Oke, terus ada apa lagi nih di Dan sana? seterusnya itu sebenarnya bukit ini juga menjadi tumpuan di antara pergaduhan 3 persaudaraan. Maksud merebut pergaduhan? tahta. Oh, Masya Allah. Jadi ada perselisihan ya? Iya betul. Mereka ingin menguasai bukit ini? Menguasai negeri. Negeri malah ya? Kerana di bukit ini, kalau mereka menguasai bukit ini, bukit ini dahulunya seperti boleh memantau sebelum kedatangan. Situasi ya? Ya, situasi begitu. Jadi di antara 3 kakak beradik itu yang membina ini adalah Tengku Umar. Tengku Umar. Oh, yang membina ini ya, membangun ya. Yang 2 lagi diperebutkan oleh Tengku Mansur sama Tengku Muhammad I. Muhammad I. Ya. Masya Allah. Terus pada akhirnya siapa yang mampu untuk menguasai ini? Tak tahu Pak Ustaz, tapi saya fikir sejarah-sejarahnya itu banyak pendapat. Oh, banyak pendapat ya, siapa yang menguasai ini. Betul. Cuman memang yang pertama kali membina ini adalah Tengku Umar ya. Tengku Umar.
Dan menariknya di sini, kalau dilihat belakang sana ada satu istana lama, Pak Ustaz. Oh, istana lama. Istana di zaman penjajah dahulu. Oh, Masya Allah. Dan desainnya itu masih lagi sama seperti zaman dulu ya. Dan menariknya di sini sangat luar biasa bagi pendapat saya. Jika diikutkan, itu dibina menggunakan pasir, telur putih, madu. Oh, dalam membina benteng itu ya? Bukan. Istana itu. Tidak menggunakan batu bata seperti semen seperti tidak. Tapi kokohnya sampai ke hari ini. Betul, itu berapa ratus tahun Iya, itu betul usia. itu. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, Masya Allah. masih lagi kokoh, masih lagi cantik seni binanya itu. Oke. Dan ini turun menurun ya, terus menerus. Ya, terus menerus hingga ke raja pada hari ini. Sampai hari ini. Ya, masih digunakan pakai lah. Oke. Untuk kerajaan, majelis sesuatu istiadat ataupun kemangkatan kerabat. Kalau di sini kerabat itu dipanggil saudara raja. Oh, saudara raja namanya kerabat. Kerabat lah, saudara terdekat. Oke. Terus kemarin juga saya sempat melihat ini, syukur alhamdulillah ini. Kita bisa tembus, saya sendiri bisa ke atas sana dan melihat beberapa peninggalan bersejarah itu. Oke, di atas Cuman sana. betul. Cuma ada satu nih yang menarik yang belum Wan Hanafi sebut kepada kami. Apa itu? Adanya makam di atas sana. Di atas sana sebenarnya makam-makam yang sangat teristimewa yang boleh dimakamkan di sana. Berarti tak semua orang bisa dimakamkan di sana. Benar. Terus sebenarnya itu siapa yang dimakamkan di atas sana? Di atas sana itulah gelarannya adalah atau nama sebenarnya Syekh Yasin. Syekh Yasin. Ya. Oh, asli Terengganu beliau itu. Beliau itu jika diikutkan sejarah, melihat daripada kepribadian ataupun background beliau, bukan berasal mutlak di Terengganu. Oh, dia dari negeri mana itu? Kalau mengikut daripada pembacaan, penceritaan daripada orang-orang yang tersini, latar belakangnya itu keluarga aslinya berasal daripada Yaman. Oh, berarti orang Arab. Ya. Masya Allah, orang Yaman ya. Yaman. Jadi Syekh Yasin ini langsung datang ke Terengganu atau tidak? Dibesarkan di Sumatera. Dibesarkan di Sumatera. Ya. Terus ada keperluan apa itu Syekh Yasin sampai datang ke sini? Apa dia berdakwah atau dia apa? mungkin berdakwah, tapi untuk orang zaman dahulu untuk mengukuhkan lagi dia punya silaturahim dan dia mengukuhkan lagi kekuatan pengaruh sesuatu perkara dan untuk berdagang ataupun apa saja pengaruh, beliau menikah sesama pembesar. Masya Allah. Jadi anaknya Syekh Yasin itu bernikah dengan Sultan Zainal Abidin I. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau di sini Sultan Zainal Abidin itu ada 3, Pak Ustaz. Oke. Jadi itu raja ya, Sultan Zainal Abidin itu raja. Pembesar. Pembesar ya? Ya, pembesar. Masya Allah. Berarti kalau dari sejarah yang saya pelajari ini, kalau seseorang telah memangku atau mendapatkan gelar sultan, itu berarti ada hubungannya dengan Turki Utsmani. Gelar yang diberikan oleh kerajaan Islam, baru boleh orang tersebut memakai gelar sultan. Jadi sultan sendiri tak sembarang itu. Betul. Kalau belum ada titah ataupun ada pemberian dari kekhalifahan Turki Utsmani. Ampun cerita Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau mengikut kepada pendapat atau penceritaan Pak Ustaz ini, kalau tidak silap saya, perkataan Syah di belakang raja itu betul menunjukkan bahawa beliau berasal daripada Yaman. Yaman, dan mengikut kepada susur galunya akan kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah di Malaysia mereka menggunakan gelaran dan belakang tu kebanyakan ada Syah. Ada Syah ya? Ya. Oke. Jadi itu gelar yang memang dinisbatkan kepada keturunan Nabi. Betul itu. Yang biasa kita kenal dengan sebutan Sayyid. Ya? Sayyid, benar. Biasanya Sayyid gitu ya. Benar itu. Masya Allah. Dan Syekh Yasin diberi keutamaan dan diberi pangkat menjadi pembesar negeri Terengganu. Masya Allah. Jadi memang Syekh Yasin walaupun berasal dari Yaman, dibesarkan di Sumatera, tapi beliau pun diterima. Betul. Di negeri Terengganu ini. Iyalah, ayah mertua raja itu. Ayah mertua raja. Masya Allah. Luar biasa. Ini kenapa dinamakan Bukit Putri? Okey, Bukit Putri ini memberi beberapa pendapat. Ada pendapat menyatakan bahawa orang dahulunya memberi nama Bukit Menteri.
Menteri. Oh. Dan apabila dikenali oleh rakyat-rakyat, menteri itu jadi putri. Jadi putri. Iya. Oh, jadi ada ini ya, apa perubahan kata. Iya, Masya betul. Allah. Salah satunya lah. Seperti itu. Iya, betul. Masya Allah. Terus ada cerita apa lagi nih di Bukit Putri? Okey, jika dilihat daripada mitosnya, mitos dahulu kala, rakyat orang terdahulu dia suka membuat jamu-jamuan, perayaan, masak-masak ramai-ramai. Bukan seperti ini order itu saja. Tidak. Jadi dia tiada keperluan atau persediaan pinggang mangkuk. Oh, peralatan maksudnya. Betul. Okey, jadi di mitosnya di sini mereka memohon atau meminjam kepada penguasa di Bukit Putri. Berarti cerita itu jauh sebelum Tunku Umar membina ini ya. Betul. Karena masyarakat masih bisa datang ke puncak Putri ini. Betul. Oh, berarti itu cerita legenda ya. Cerita legenda. Dan salah satu dinamakan Bukit Putri itu karena itu. Minjamnya kepada Tuan Putri. Iya, dia mitosnya dia kata ada putri, kalau di sini dipanggilnya Putri Bunian. Ya. Okey. Putri Bunian itu jika kita memohon atau ingin meminjam pinggang, mangkuk ataupun gelas, kalau kita minjam ni besoknya atau 2-3 hari akan ada disediakan, akan muncul. Akan tetapi berlaku sedikit kesalahfahaman atau kesilapan rakyat. Kerana apa? Kerana apabila meminjamnya 10, dihantarnya 8. Masya Allah. Waduh. Kerana apabila sudah membuat satu majlis, ada yang pecah, ada yang rosak, tidak menggantikannya. Dalam perjanjian, dalam perjanjian pinjam 10 hantar 10 sepatutnya. Ya, betul lah. Iya. Jadi membuatkan putri itu terasa hatilah Pak Ustaz. Seperti itu. Dan ada mitos yang mengatakan bahawa apabila terjadinya perkara-perkara begitu, Tuan Putri itu pergi ke lain. Oh, jadi tak bisa dipinjam lagi. Tak bisa dipinjam lagi. Tapi itu mitos-mitos rakyat-rakyat zaman dulu lah. Ratusan tahun ya, yang betul. lalu. Ada satu kerajaan jin Bunian ya. Masya Allah, menarik sekali. Dan sekarang masih tetap ya Terengganu itu dipimpin oleh seorang raja Terengganu. Betul. Ya. Raja ya. Ada cerita apa lagi nih yang berkaitan dengan sejarahnya? Saya juga tertarik. Ternyata negeri Terengganu pun pernah dijajah oleh Belanda sebagaimana Indonesia 350 tahun. Nah, ini ada cerita apa lagi nih berkaitan dengan penjajah ini? Jika melihat daripada penjajah Pak Ustaz, yang terkenalnya di Terengganu zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Oh, yang ketiga malah ya. Kerana apa? Sultan Zainal Abidin ketiga ini dia membuat undang-undang negeri. Dia yang mencipta. Oh, yang membuat undang-undang, dan didampingnya itu adalah seorang ulama. Ya. Masya Allah. Yang memberi nasihat, idea, pendapat, masukan-masukan ya. Iya, masukan-masukan dalam membuat satu undang-undang itu. Dan juga perkara-perkara yang boleh, yang tidak betul akan diperbetulkan. Okey. Dan ulama itu bernama siapa tu? Tunku Paloh. Tunku Paloh. Ya. Masya Allah. Luar biasa sahabat Syekh. Ternyata memang raja-raja zaman dulu ini, khususnya Zainal Abidin ini, dia memiliki seorang penasehat, tokoh ulama besar. Iya, betul. Dan dia yang mengarahkan ya mana peraturan-peraturan yang boleh, mana yang tak baik gitu ya. Betul. Jadi mereka juga ikut mengatur ya. Terus ada cerita apa tuh? Tunku Paloh. Jika dilihat sejarah Terengganu pada zaman penjajah, Tunku Paloh ini pernah ada satu cerita yang menarik perhatian saya. Iaitu penjajah dahulu ingin satu tanah Pak Ustaz di negeri Terengganu. Di negeri Terengganu untuk membuat pembangunan keperluan mereka. Okey. Lantas pergi menghadap Raja Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Ya, raja terus bertitah. Pergi jumpa sama Tunku Paloh. Apa kata Tunku Paloh? Itulah kataku. Oh, Masya Allah. Lantas penjajah British itu pergi ke rumah Tunku Paloh untuk berbincang. Berbincang untuk memohon tanah seperti yang dititahkan oleh raja. Lantas dia duduk atas satu kerusi. Dia berbincang berkenaan dengan tanah. Terus ditolak secara baik oleh Tunku Paloh tadi. Lantas jadi tak diberilah keinginan itu kerana
apa yang dimohon itu adalah perkara yang buruk. Ingin membuat satu perkara seperti perjudian, kemaksiatan, untuk keperluan mereka lah Pak Ustaz. Betul. Hiburan mereka. Hiburan mereka itu. Masya Allah. Jadi ditolak mentah-mentah oleh Tuku Paloh. Dan beliau marah. Oh, ini penjajah ini. Penjajah ini marah. Lantas dia bangun, kursinya melekat. Oh, melekat. Jadi diri sambil pakai kursi. Masya Allah. Lantas dibilang sama Tuku Paloh, bukan hanya tanah yang kamu mahu, kursi rumah saya pun kamu mahu. Waduh, ini cerita menarik ini. Iya betul. Siloka. Wah, luar biasa. Ini mengandung siloka yang luar biasa itu. Tapi akhirnya tak diberi ya? Tak diberi, tapi malulah. Ya, betul. Malulah seorang penjajah kan. Malulah. Lantas pergi dan dihantarnya rombongan, satu utusan. Satu utusan kepada rumah Tuku Paloh. Dipanggil lagi untuk berbincang. Tidak puas hati ni penjajah. Oh, masih penasaran. Iyalah, malu Pak Ustaz. Betul. Dikatanya begitu. Betul. Kan? Okey. Sekarang ini dipanggil pergi ke kantor itu penjajah. Oh. Kantor penjajah itu di atas kapal. Oh, di atas perahu besar. Kapal besar. Jadi Tuku Paloh ini pergi seorang diri ke kapal. Lantas penjajah itu bilang, sekarang kamu telah berada di tempat aku. Kamu tidak boleh lagi berkata seperti itu. Malu aku. Okey. Jadi dengan keramat yang ada dicerita dahulu kala dimiliki oleh Tuku Paloh. Dia memakai satu serban yang besar atas kepala. Dia sengitkan serbannya itu. Oh, digeser apa? Digesernya itu. Diringkan. Kapal itu bergoyang kiri. Masya Allah. Di kanan dia punya serban itu, kapal itu bergoyang ke kanan. Lantas penjajah terus takut dan minta dia pulang. Masya Allah. Dan dipadamkan niat untuk mendapatkan tanah di Terengganu. Iya betul. Masya Allah, karomah. Salah satu cerita yang menarik perhatian saya untuk dikongsi bersama oleh sahabat-sahabat. Iya betul, ini mengandung hikmah pelajaran yang luar biasa ya. Siapapun kita yang dekat dengan Allah, pasti Allah akan beri perlindungan, pertolongan. Betul. Apalagi memang memiliki niat tulus, ikhlas untuk menjaga syariat Islam di bumi Terengganu. Kalau tidak bukan diberi keperluan atau diberi keizinan oleh Allah untuk mendamping raja, Ustaz. Betul. Dan ini juga hikmahnya, pemimpin ini perlu penasehat dari spiritual dari Islam ya. Betul. Yang bisa betul-betul dia seorang ulama yang ikhlas, yang sabar. Pendapat-pendapat itu diberi mengikut kepada jalan-jalan Islam ya. Bukan sembarangan, Ustaz. Masya Allah. Sahabat Syiar, ini menarik sekali tentang sejarah yang tersembunyi di Bukit Putri. Mudah-mudahan malam ini kita mengadakan kegiatan di tempat ini dalam keadaan aman, lancar, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengambil hikmah serta pelajaran dari penelusuran di Bukit Putri. Insya Allah. Baiklah sahabat Syiar, mungkin itu saja wawancara saya dengan Wan Hanafi. Terima kasih Wan Hanafi. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Insya Allah. Oke, silakan. Kalau mau istirahat dulu. Ya boleh. Oke, Didi Wahyudi. Siap, Mas. Ini ceritanya menarik, Didi. Luar biasa, lengkap, Mas. Macam mana menurut Didi ini ketika bercerita tentang Bukit Putri, terutama legenda yang hampir mirip waktu kita liputan di mana itu, Ndra? Di Cinyuruk, Gua Cinyuruk ya? Iya. Minjem gong, perkakas dan sebagainya. Kok bisa sama ya? Nah, itu juga, Mas. Hah? Mirip-mirip ya? Mirip ya? Terus nggak dibalikin juga lagi? Nggak dibalikin juga, akhirnya marah ya? Marah, bener. Gimana mensikapi ini cerita-cerita yang beredar di masyarakat di sini nih? Ini luar biasa ini. Ya balik lagi, kalau memang ada hikmah yang bisa kita ambil, ya harus kita ambil itu sebagai pelajaran kita, orang-orang yang hidup belakangan, Mas. Tapi memang luar biasa lengkap sekali, Mas. Mulai dari mitosnya, sejarahnya, legenda, iya luar biasa. Jadi Gunung Putri itu kalau memang disandarkan itu cerita tentang Ratu Bunian ya, seorang putri yang biasa meminjamkan peralatan masak. Masya Allah, luar biasa. Apalagi ini pun jadi sebuah peninggalan sejarah luar biasa ini. Harus dijaga ini. Karena apa? Ini sangat baik untuk pelajaran masyarakat yang akan datang juga. Tentang sejarah Terengganu ternyata tersimpan juga di bukit ini. Dan ternyata memang
Walaupun di daerah Terengganu Malaysia gitu Pak Ustadz, ada bangsa Indonesia juga datang ke sini. Iya, dari Sumatera, Sumatera, itu Syekh Yasin. Dan alhamdulillah mereka disambut dengan baik. Diterima, bahkan nikah anaknya itu dengan raja. Nah, itu. Masya Allah. Artinya memang kita satu rumpun sebenarnya, satu rumpun. Ya. Betul. Oke lah sahabat, kita akan coba lanjutkan dengan prosesi mediumisasi karena juga udara udah mulai panas ya. Nih, oh, ini keringetan ini tumben ini. Ini AC-nya nggak bisa dinyalain, Ra. Icon. Blower. AC. Nggak bisa ya? Remote ketinggalan. Oh, ente ketinggalan. Oke sahabat siar, apa yang terjadi ketika kami siar dalam gelap melakukan prosesi mediumisasi di tempat ini? Akankah legenda Bukit Putri akan terungkap? Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, Dian Cipluk. Oh, udah sekarang dia. Wah. Ikutin aja Kang Acep. Maunya kemana ikutin? Dia mau nyari kamar mandi atau toilet kali. Sahabat Syiar, ini saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan Dian Cipluk. Memang sejak keberangkatan kita di Homestay itu, saya merasakan adanya energi yang berbeda ya, berdasarkan laporan. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang membahayakan. Kita akan tunggu saja kehadiran Dian Cipluk. Bismillah, saya coba tarik lah, mudah-mudahan bisa. Bismillah. Oh, berhenti. Ya, dilewat sih itu Hendra. Bang Hendra, minggir dikit. Jangan ada yang zigzag. Awas nanti masuknya ke ente, Hendra. Mary, Osmer, jangan di tengah. Jangan di tengah. Jadi dari tadi tuh pas kita datang udah minta masuk, Anda bilang nanti dulu tahan. Dari mana Mas? Belum tahu juga, cuman serba merah ini pakaian. Seperti seorang apa ya? Kalau orang Hindu tuh pakai apa sih itu yang merah-merah tuh? Oh, nah seperti itu. kayak Arpa juga sempat lihat tadi kalau nggak salah cahaya-cahaya merah Arpa malah. Itu bentuknya cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Balik lagi deh. Anda coba buka lah. Bismillah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana. Ente nanti awasin aja dia, selama nggak membahayakan Dian, ente diemin aja. Oke. Biar dia nyaman dulu itu. Oke. Bismillah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Bismillah. Bismillah. Oke.
Energinya besar juga ini. Siapakah makhluk yang masuk ke dalam tubuh mediator kami? Apakah makhluk tersebut laki-laki atau justru perempuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ini siapa? Oh, kami dari Syiar Dalam Gelap, dari Indonesia, negeri seberang. Masalah. Untuk apa kalian datang kemari? Oh, kami kesini ingin mencari informasi terkait Bukit Puteri, sejarah-sejarah yang terkait dengan Bukit Puteri. Kami ingin tahu informasi-informasi, terutama dari bangsa Anda sebagai penambah informasi kami, bangsa manusia. Bisa Anda ceritakan tentang Bukit Puteri? Kamu Cep, siapa di sana? Muslim. Oke, siapa namanya? Yang tahu saya. Ya, Tak perlu lah. oh tak perlu. Tapi Anda makhluk berasal dari tempat ini? Betul. Perempuan. Waduh. Pantesan dia menjauh dari saya itu. Ternyata perempuan. Saya berdiam diri di sini sejak lama. Semenjak kepergian yang ada di atas sana. Saya Yasin. Oke. Kalau Anda sendiri di sini sebagai apa? Sebagai apa Anda? Seperti yang Anda lihat, saya mendiami tempat ini. Apakah ada yang Anda jaga atau Anda berdiam di sini dulunya pernah mengikuti seseorang? Di sini sepi, Oh. tak banyak yang datang ke tempat ini kalangan manusia. Jadi mungkin inilah tempat yang terbaik bagi kami. Oh begitu. Kalau Anda sendiri tinggal bersama siapa di tempat ini? Di sekitar sini lah tentunya. Anda sendiri mempunyai keluarga di sini? Tentu seperti kalian ini juga. Oke. Berarti Anda datang ke sini ketika bukit ini sudah tidak digunakan? Iya. Tapi Anda tahu sejarah tentang Bukit Puteri ini? Mungkin Anda sudah pernah berbicara dengan makhluk-makhluk di sini. Apa yang ingin kalian ketahui tentang tempat ini? Ya, sejarah tentang Bukit Puteri. Tidak ada yang istimewa di tempat ini. Ada sebuah peninggalan zaman dahulu Ya. oleh kerajaan Inggris dan kerajaan kami, Malaka. Justru itu cerita yang menarik ketika Anda bilang ada kerajaan Inggris di sini. Berarti mereka ingin merebut tempat ini. Tentu saja. Apa yang membuatkan mereka ingin merebut tempat ini? Itu kalian tahu kan? Yang namanya seorang penjajah. Karena kalau mereka dianggap sebagai penjajah, pasti ada sesuatu yang mereka inginkan, entah itu rempah-rempah atau lokasi yang strategis atau lain sebagainya. Seperti yang kalian tahu, di sini ada tempat yang istimewa. Begitu, oke.
banyak. Sebangsa kami tinggal di sini. Apakah kalian tidak merasakannya? Merasakan apa? Ketenangan ya di sini. Sejuk. Kedatangan kalian sungguh. Kalau sebelum dari membuat kami bertanya-tanya, untuk apa kalian kesini? Ya, kami ingin mempelajari sejarah, terutama dari versi bangsa Anda sebagai penambah informasi. Namun saya sudah setuju. Ya? Anda membawa makhluk-makhluk lain dari negeri seberang. Siapa mereka? Mereka mereka mengikuti kami mungkin karena mereka senang dengan syiar kita. Kami dari Syiar Dalam Gelap ini memberikan pelajaran tentang saudara-saudara muslim dari bangsa manusia, tentang eksistensi makhluk gaib, bagaimana mereka melincirkan akidah sesama muslim. Bagaimana kita menyikapi tempat-tempat seperti ini seharusnya. Itu memang kewajiban bagi kalian. Ya, betul. Sebagai seorang muslim yang taat pada Allah. Oke. Kalau Anda sendiri tiba-tiba masuk ke dalam tubuh ini, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Seperti itu dengan saya hanya bertanya. Siapakah Anda ini sebenarnya? Tapi selayaknya harusnya ketika kami menyebutkan diri kami, Anda juga menyebutkan diri Anda. Tapi tak apa, saya menghargai kalau Anda tak mau ingin disampaikan jati diri Anda. Tapi kalau sebelum Anda di tempat ini, Anda dari mana? Sebelum berada di tempat ini, Anda datang dari mana? Tidak perlu kalian tahu. Kami sebangsa kami yang ada di sini bukan para lelaki. Saya sendiri Siti Maisyarah. Oke. Terima kasih Siti Maisyarah. Masya Allah. Di sini banyak kalangan kami yang berdiri di sini. Banyak jin-jin muslim di sini ya? Seperti itu. Oke, kalau di atas sendiri Siti Maisyarah pernah naik ke atas tidak? Apakah Anda pernah naik ke atas atau Anda sedang berziarah? Tentu saja. Mereka banyak yang tersesat oleh ajaran-ajaran mereka sendiri. Siapa yang Anda bilang tersesat oleh ajaran mereka? Bangsa manusia atau bangsa jin? Tidak sesuai dengan apa yang disunahkan Rasul. Itu tak boleh. Kami tak mampu menghalaunya. Kami tak mampu mencegahnya. Itu keinginan mereka sendiri. Apakah dari bangsa manusia datang ke tempat ini ingin mempunyai hajat yang berbeda? Biasanya kan datang ke tempat ini hanya ingin menikmati sejarah. Tak perlu lah, tak perlu. Dia undur diri aja. Terima kasih sudah datang ke tempat ini. Oke. Saya undur diri. Terima kasih. Banyak makhluk yang dari luar sana. Semoga baik-baik saja semuanya. Amin, amin, amin. Oke, Siti Maisyarah, terakhir ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak. Tidak ya? Cukup itu saja. Terima kasih banyak. Silakan Anda keluar dari raga yang Anda masuki. Perlu saya bantu atau bisa keluar sendiri? Saya bisa sendiri. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keris, Pak. Wih, mana kerisnya? Dapat keris. Ada kerisnya? Oh, gaib.
dilepas saya ke sana, serahin lagi aja Chris ya. Kita nggak ngambil benda-benda di sini. Bismillah. Lempar lagi aja. Bagus. Alhamdulillah wa syukurillah. Tolong aku. Tolong bangunkan aku, tolong. Walid. Bangunkan. Oke. Bagaimana? Mau diteruskan Bang? Ini memasuk Bang. Teruskan Bang. Apa mana? Ini ada lepaskan. Siapa itu, Di? Jadi ini makhluk yang berbeda dari yang pertama, Pak? Hah? Makhluk yang berbeda. Makhluk berbeda dari pertama? Iya, yang pertama itu dia mengaku Siti Maisaro. Wah, betul. Orang Tasik kayak itu. Nah, akhirnya Tasik Malaya itu. Jadi dia di sini tuh sudah ada sepi. Anak-anaknya asal dari mana? Nggak ngaku, jangan bener dari Tasik. Tasik. Nah, ini makhluk yang berbeda lagi. Gimana cara masuknya dia? Begitu tadi Maisaro keluar, dia langsung Masuk. Ini kayaknya dilihat Atma, dilihat ini nih, dilihat siapa? Arpa. Anda lihat sorbannya merah sih ini. Oh, dia mau pakai sorban merah. ada rasa gitu. Carilah, dipanggil. Siapa yang perlu dia yang datang. Oh, sampaikan di. Oke. Oke, op. Adalah. Ya.
Anda menyebut nama saya? Saya berhadapan dengan siapa ini? Aku kesini untuk menuntut balas. Menuntut atas balas ketiga putraku. Putra? Siapa itu? Aku dengar kabar kekuatan mereka bakal dileburkan oleh Antasena. Oh, berarti 3 kembar yang datang ke pantai Batu Buruk yang mengaku sebagai panglima dari selatan. Itu putra-putra Anda? Aku datang dari Jawa. Aku penguasa Gunung Prau. Gunung Prau, Pulau Jawa. Nanti browsing tuh ada di mana Gunung Prau? Bahkan sempat aku melewati Gunung Merapi untuk mencarimu. Dan dari sana aku dengar kabar kamu ada di sini. Oke, seperti itu. Emang apa yang terjadi dengan putra-putra Anda itu? Saya nggak tahu, mereka mau nyerang saya, tiba-tiba mereka keluar karena kedatangan Antasena. Ini semua gara-gara kamu. Loh. Antasena turun gunung. Antasena dan berada di belakang kamu. Menarik ini. Lantas Anda sendiri punya nama atau gelar? Aku Haji Mahadewa, sang begawan dari Gunung Prau. Oh, Anda seorang begawan ternyata. Oke, Anda datang jauh-jauh dari Pulau Jawa hanya untuk menemui saya. Sekarang saat bagiku di mana mereka berada. Waduh, saya nggak tahu, yang dibawa Antasena yang tahu itu. Aku berurusan kamu. Apa yang ingin Anda lakukan? Anda silakan cari Antasena dan tanya kepada Antasena. Antasena berada di belakangmu. Wah, masalah itu saya tidak tahu itu. Karena saya belum pernah ada cakap juga. Kejadian di pantai kemarin. Kamu jangan berpura-pura tidak tahu. Enggak, itu benar apa yang saya ucapkan itu, itulah yang terjadi. Wahai begawan, berarti Anda yang tadi malam datang hadir ya? Aku tidak akan terima sampai kamu mengucapkan keberadaan mereka bertiga. Kalau saya betul-betul tidak tahu keberadaan mereka bertiga, bagaimana? Hadapi aku. Hadapi bangsa manusia tidak pernah ada yang mengalahkanku. Masya Allah. Dan Anda, kamu jangan sombong, adalah. Nggak sombong, saya baru mau ngomong gitu. Anda yang jangan sombong. Berpura-pura. Oh, pura-pura gimana? Anda yang sombong bilang tidak ada manusia yang mampu mengalahkanku, itu sombong. Masih bersikeras tidak mau mengaku. Karena memang seperti itu. Saya tidak tahu di mana ketiga putra Anda berada. Baiklah. Hadapi aku. Oke. Bagaimana cara menghadapi Anda? Kita akan tarung malam ini? Tentu saja. Aku akan memastikan juga manusia bisa mengalahkanku apa tidak. Oh, seperti itu. Banyak manusia yang Anda kalahkan? Banyak. Oke. Masya Allah. Mudah-mudahan ini sejarah pertama bagi kehidupan Anda dikalahkan oleh seorang manusia. Aku tak akan terkalahkan oleh siapapun. Bahkan dari bangsaku sendiri. Masya Allah. Kalian tidak tahu siapa aku. Nah, tadi baru nyebut Haji Mahadewa. Itu saya udah tahu. Lihatlah. Aku melewati Gunung Merapi. Merapi pun bergolak.
seperti itu. Malam ini. Itu karena memang takdir Allah aja. Tidak. Anda itu ulah Anda. Baiklah kalau begitu. Gunung-gunung yang lain pun akan ikut. Masya Allah. Tergolak. Masya Allah. Anda memang harus dikalahkan. Gunung Perahu yang tak terkalahkan. Anda penguasa Gunung Perahu, saya penguasa Gunung Kapal Laut. Perahu mah kapal laut kan gedean kapal laut ya. Oke, kita akan tarung malam ini dan saya akan membuktikan ucapan Anda. Walaupun memang memiliki efek dampak yang luar biasa. Kita buat sebuah peraturan. Saya mempersilahkan Anda untuk menyerang saya terlebih dahulu. Sombong sekali. Nah, tidak, ini kan namanya aturan dalam pertarungan. Setelah itu, izinkan saya untuk menyerang Anda. Oke? Baiklah, sebelum kita tarung, saya ingin berdoa dulu kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Levi. Ini bagus Levi itu. Manusia sombong. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tim ingat apapun yang terjadi ente tenang aja. Ya. Berdoa, bantu doa. Allahumma sholli ala nabiyina. Silakan Anda menyerang saya. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.